Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Tentunya, Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan yang ada, seperti perang dingin, agresi militer, kemiskinan, serta separatisme. Namun, di tengah derah ombak masalah, bangsa ini masih tetap berdiri tegak. Hal ini dimungkinkan karena dasar negara yang kokoh, konsisten, dan masyarakat yang percaya, yaitu Pancasila. Oke, baiklah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita kali ini. Boleh perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Kairnisa Umayyah dari UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik. Prodinya dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Zara Putri dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Politik semester 2. Perkenalkan, nama saya Alisa Stefani dari Institut Ciami, D3 Perpajakan semester 2. Oke. Lanjut aja nih ya ke pertanyaan pertama. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna Pancasila itu sendiri menurut kamu? Menurut saya, tata kehidupan bernegara tidak hanya melamun atau malas pada asas sosial seperti ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat, yaitu perpaduan asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, apakah makna Pancasila itu menurut kamu? Menurut saya sih pandangan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pedoman sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara yang diatur oleh undang-undang dan pasal yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, menurut kamu apa sih makna Pancasila itu? Makna Pancasila bagi saya adalah sebagai pedoman hidup warga Indonesia agar kita sehari-harinya seperti yang dituliskan dalam Pancasila. Tanggal berapa sih hari lahirnya Pancasila? 1 Juni 1945. Pada tanggal berapa hari lahirnya Pancasila? 1 Juni 1945. Pada tanggal berapa hari lahirnya Pancasila? 1 Juni 1945. Sebutkan lambang ketiga dari sila Pancasila. Pohon beringin. Betul. Sebutkan lambang Pancasila sila ketiga. Sila ketiga pohon beringin. Betul. Lambang sila Pancasila yang ketiga. Pohon beringin. Betul ya. Sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai dari kelima nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah, pribadi saya sendiri perlahan untuk menjalankan sehari-hari saya dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di lingkungan rumah atau di mana saya berada. Baik. Sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah sudah sih. Alasannya apa tuh? Oh, alasannya nih. Contohnya dengan hal kecil aja ya. Di sila ketiga itu ada Persatuan Indonesia. Ya, betul. Terus dalam Persatuan Indonesia ini kan Pancasila ini menerapkan namanya bermusyawarah, terus kebersamaan, terus itu juga udah diterapkan dari sejak kita kecil kan. Kayak contohnya kita lagi main, itu kan menerapkan persatuan kesamaan gitu. Sudahkah kamu menerapkan nilai-nilai kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, seperti kita menghormati orang lain, menghormati orang-orang yang berbeda agama dengan kita, saling membantu, bergotong royong. Bagaimana kita menyikapi Pancasila di dunia modern ini? Menurut saya, contohnya ya yang modern. Iya. Contohnya kemajuan teknologi elektronik apabila digunakan dengan baik, ia bermanfaat. Seperti memasak, memotong kertas,
dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika disalahgunakan, ia juga bisa digunakan untuk membunuh, memeras, dan lain sebagainya. Tergantung cara pemakaiannya ini Ya, ya. tergantung orangnya juga. Bagaimana kita menyikapi Pancasila di dunia yang modern saat ini? Untuk masalah modern ya, Ya. contohnya kemajuan teknologi ini bikin kita kayak Pancasila itu di mana gitu, kehidupan Pancasila tuh di nilai Pancasila tuh udah kehapus gitu. Contohnya kayak anak kecil sekarang yang ditanya wakil presiden nggak tahu, presidennya doang yang tahu gitu. Itu contoh kecil, sebagian kecil bahwa Pancasila udah sedikit terhapus gitu. Bagaimana sih kita menyikapi Pancasila di dunia yang serba modern kayak saat ini? Kita jangan terbawa suasana era-era globalisasi. Kita jangan lupa nilai-nilai Pancasila kita, seperti menjaga nama baik dan menjaga Pancasila itu sendiri. Oke. Dapat kamu tentang demokrasi Pancasila di tahun 2021 ini? Menurut saya, di tahun 2021 ini terlalu banyak mementingkan egonya diri masing-masing. Contohnya, masih banyak kericuhan serta banyak gerakan yang ingin Papua merdeka. Bagaimana pendapatmu tentang demokrasi Pancasila di tahun 2021? Oke, penerapan demokrasi Pancasila kan artinya itu kan sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara kan. Di tahun 2021 ini sih kurang karena nilai-nilai Pancasila yang dulunya sebagai pemersatu bangsa, terus sebagai tujuan bangsa gitu, sedikit-sedikit tuh sudah hilang gara-garanya adanya teknologi juga gitu. Bagaimana sih pendapatmu tentang demokrasi Pancasila di tahun 2021? Sudah cukup baik. Cukup baik. Alasannya apa tuh? Cukup baiknya karena apa? Menurut saya orang-orang Indonesia tahun ini 2021 sudah bisa mendukung hal yang baik gitu. Kenapa harus ada Pancasila kalau hanya dihafal, tidak dipedomankan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu tanggapan kakak itu gimana? Sebenarnya menurut saya itu tergantung dengan dirinya orang lain, apakah orang lain menjalankannya atau tidak. Kenapa harus ada Pancasila kalau hanya dihafal, tidak dipedomankan, dan juga tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila kan lahir 1 Juni 1945. Kalau kita ketahuin kan Insinyur Soekarno-Hatta, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta buat nyatuin Pancasila itu kan butuh proses, bahwa dia pengen nih negara kita bersatu. Apa sih Pancasila kan sebagai pemersatu gitu, dasar negara kita, tujuan bangsa kita yang udah tertuang di Undang-Undang 1945. Nah, tujuan Pancasila ya sebagai pemersatu, jadi dasar negara dan berpedoman bernegara dan berbangsa itu. Kenapa harus ada Pancasila kalau hanya dihafal, tidak diamalkan, serta tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? harus dilafalkan karena ya agar tertanam nih. Karena kalau kita udah hafal, pasti kan nanti di diri kita tuh udah terkontrol gitu loh. Kita tuh harus seperti ini, harus pedoman seperti orang-orang Indonesia tuh harus berpancasila gitu. Ini ada salah satu tokoh pada layar berikut. Beliau merupakan salah satu perumus Pancasila. Siapakah ini? Coba tebak siapakah gambar ini? Cluenya dia adalah salah satu dari perumus Pancasila. Salah satu perumus Pancasila. Oke, tebak gambar ya. Ini merupakan salah satu tokoh perumus Pancasila. Siapakah ini? Muhammad Yamin. Yeay, betul. Muhammad Yamin. Betul. Muhammad Yamin. Ya, betul teman-teman. Jadi sekedar info tentang biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Sawalonto, Sumatera Barat 1903. Beliau merupakan penggerak gerakan Jong Sumatera
sekaligus ketua, dan beliau merupakan pencetus Sumpah Pemuda. Harapan kepada generasi muda untuk menjalankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu menurut kakak gimana? Untuk menambah wawasan seperti pengetahuan dalam organisasi ataupun lingkungan sekitar rumah. Harapan kepada generasi muda untuk menjalankan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kan penerapan Pancasila sendiri itu kan udah ditanamkan dari kita sejak SD gitu kan, SD, SMP, SMA. Ya mungkin harapan kita buat generasi selanjutnya semoga kedepannya lebih baik lagi. Terus pengamalan Pancasila itu bukan hanya diucap aja, tapi diterapkan aja sebagai generasi penerus bangsa. Harapan kepada generasi muda untuk menjalankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Harapannya semoga orang Indonesia tidak lupa dengan Pancasila, nilai-nilainya. Bagus nih. Oke, karena masih nuansa hari lahirnya Pancasila, boleh nih kayak nyanyi Garuda Pancasila. Boleh. Oke, karena masih bernuansa hari lahirnya Pancasila, boleh nggak nih kak nyanyiin Garuda Pancasila, lagu Garuda Pancasila? Akulah pendukungmu, Sedia berkorban untukmu. rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu tadi jawaban ketiga narasumber kita pada hari ini. Kesimpulannya, Pancasila tidak hanya untuk dihafal, tetapi juga harus dipraktekkan, dijalankan, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kamu tim yang hanya menghafal Pancasila atau tim yang mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau mungkin kedua-duanya?